Belum apa-apa Jepang udah ketar-ketir duluan. Supporter timnas Indonesia diharapkan untuk lakukan hal ini saat lawan Jepang nanti. Dan begini respon Jepang terhadap pemanggilan 27 pemain timnas Indonesia. Simak ulasan berikut ini. Tiba-tiba saja timnas Indonesia dapat kabar buruk mendadak. Apakah akan berdampak pada solidnya pertahanan timnas Indonesia saat lawan Jepang dan Arab nanti? Mads Hilgers dikabarkan cedera. Bagaimanakah solusi dari Shin Tae-yong nanti? Simak baik-baik. Dua anak hilang kembali pulang. Akhirnya setelah sekian lama si kembar asal Papua dipanggil Shin Tae-yong lagi untuk laga lawan Jepang dan Arab Saudi. Apa alasan Shin Tae-yong dibalik pemanggilan kedua pemain tersebut? Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Belum apa-apa Jepang udah ketar-ketir duluan. Supporter timnas Indonesia diharapkan untuk lakukan hal ini saat lawan Jepang nanti. Dan begini respon Jepang terhadap pemanggilan 27 pemain timnas Indonesia. Simak ulasan berikut ini. Supporter timnas Indonesia diharapkan tidak memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada laga kontra timnas Jepang. Hal itu diutarakan Takeshi Okada, ex-juru taktik Samurai Biru. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Itu merupakan matchday 5 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas Jepang memang lebih baik jika dibandingkan timnas Indonesia. Akan tetapi Okada melihat kehadiran puluhan ribu supporter di SUGBK ternyata menjadi momok yang cukup menakutkan bagi Takumi Minamino dan kawan-kawan. Kalau ada pertandingan di Indonesia dengan supporternya yang begitu banyak, itu akan menjadi keuntungan sendiri bagi Indonesia, kata Okada kepada awak media, dikutip Minggu 3 November 2024. Makanya kalau bisa supporter timnas Indonesia tidak perlu datang ke lapangan, gurau pria asal Jepang itu. Sebagai mantan pemain sepak bola, Okada pernah merasakan sendiri bagaimana rasanya tampil di hadapan ratusan ribu supporter tim lawan. Menurutnya itu adalah pengalaman yang cukup membuatnya tertekan. Saat saya masih menjadi pemain sepak bola, juga sempat merasakan bermain di lapangan yang dipenuhi 100.000 orang supporter dan itu tekanannya luar biasa, ujar wakil ketua JFA itu. Jepang untuk sementara memimpin klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 poin hasil dari 3 kali menang dan sekali imbang. Sementara itu timnas Indonesia duduk di posisi kelima sementara dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan sekali kalah. Laga ini sangat penting buat Indonesia untuk menghidupkan peluang lolos ke babak berikutnya. Usai melawan Jepang, anak asuh Shin Tae-yong bakal menjamu timnas Arab Saudi pada 19 November 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 27 pemain sebagai persiapan menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada bulan November ini, timnas Indonesia akan menjamu 2 tim tangguh, yaitu Jepang dan Arab Saudi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Dalam daftar pemain, bek sayap Asnawi Mangkualam dan kiper Arnando Ari harus absen karena cedera. Shin Tae-yong memanggil M. Riyandi dan Yapob Sayuri sebagai pengganti. Lantas bagaimana pernyataan pelatih Jepang dengan pemanggilan 27 pemain timnas Indonesia tersebut? Patut kita tunggu reaksinya apakah Jepang akan ketar-ketir dengan skuad timnas tersebut. Sementara itu, pemain yang berlaga di klub luar negeri seperti J. Edzas Venezia, Mads Hilgers FC Twente, Ragnar Oratmangun EFCV Dender, dan Marcelino Ferdinand Oxford United sudah dikonfirmasi akan bergabung dengan tim nasional. Mereka dipastikan siap untuk bertarung demi poin penting untuk Garuda. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah pemanggilan 27 nama pemain tersebut sudah cocok dengan rencana strategi Shin Tae-yong? Nanti coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Tiba-tiba saja timnas Indonesia dapat kabar buruk mendadak.
Apakah akan berdampak pada solidnya pertahanan timnas Indonesia saat lawan Jepang dan Arab nanti? Mads Hilgers dikabarkan cedera. Bagaimanakah solusi dari Shin Tae-yong nanti? Simak baik-baik. Kabar tak sedap menghampiri timnas Indonesia. Mads Hilgers dikabarkan cedera saat membela FC Twente melawan Willem II di Eredivisie Sabtu 2 November 2024. Mads Hilgers tampil sebagai starter pada pertandingan itu. Akan tetapi ia diganti pada menit ke-46 oleh Gustav Lagerbielke. Mads Hilgers sempat kesakitan pada menit ke-38. Melansir dari Twente Insight, pengamat Tigeman Van Wissing melaporkan di akun X-nya bahwa Mads Hilgers keluar karena cedera hamstring. Untuk seberapa parahnya belum diketahui. Belum ada yang bisa dikatakan tentang partisipasi back melawan OGC Nice, tulis Tigeman Van Wissing. Pada laga ini, FC Twente kalah dengan skor 0-1. Selanjutnya, FC Twente bakal melawan Nice di Europa League pada Jumat 8 November 2024. Sementara itu, Mads Hilgers dipanggil untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mads Hilgers sudah memiliki 2 caps bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Tim besutan Shin Tae-yong itu bakal melawan Jepang pada 15 November 2024. Setelah itu melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Dua anak hilang kembali pulang. Akhirnya setelah sekian lama si kembar asal Papua dipanggil Shin Tae-yong lagi untuk laga lawan Jepang dan Arab Saudi. Apa alasan Shin Tae-yong dibalik pemanggilan kedua pemain tersebut? Dua anak hilang kembali lagi ke timnas Indonesia setelah absen cukup lama memperkuat tim besutan Shin Tae-yong itu. Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk melawan Jepang dan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 laga itu bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 dan 19 November 2024. Dari 27 pemain timnas Indonesia, ada 2 pemain yang kembali lagi dipanggil setelah sekian lama absen. Pemain pertama adalah Yance Sayuri. Bek kiri Malut United itu terakhir kali membela timnas Indonesia saat laga persahabatan melawan Burundi pada 28 Maret 2023. Ia masuk ke dalam skuad timnas Indonesia saat laga persahabatan melawan Palestina dan Argentina pada Juni 2023. Sedangkan pemain kedua ialah Yakob Sayuri. Dia merupakan saudara kandung Yance Sayuri. Terakhir kali Yakob Sayuri memperkuat timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024. Ia tak masuk dalam skuad timnas Indonesia pada putaran ketiga saat melawan Arab Saudi dan Australia karena cedera. Pemain Malut United ini juga tak masuk dalam skuad timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di putaran ketiga pada Oktober lalu. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara soal persiapan lawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut masih pulang kampung ke Korea Selatan. Dirinya bakal pulang kampung sebelum timnas Indonesia main di 2 laga tersebut. Skuad Garuda bakal menantang Jepang dan Arab Saudi di kandang sendiri. Semua laga bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024. Tim Merah Putih jelas harus butuh hasil positif untuk memperbaiki peringkat di grup C. Saat ini skuad Garuda masih terjerembab di posisi kelima klasemen sementara grup C. Timnas Indonesia mengantongi 3 poin dari 4 laga. Timnas Indonesia jelas harus waspada dengan kekuatan kedua lawannya tersebut. Pasalnya, kedua negara tersebut berstatus sebagai raksasa Asia. Jepang jelas jadi tim terkuat di grup C saat ini. Tim berjuluk Samurai Biru masih perkasa dalam 4 laga ini. Tim asuhan Hajime Moriyasu baru mengantongi 1 hasil imbang dan sisanya sukses sapu bersih 3 poin.
Selain itu, Shin Tae-yong harus berpikir keras untuk membawa hasil maksimal lawan Jepang. Jepang baru kebobolan 1 gol dalam 4 laga terakhir. Shin Tae-yong tidak menampik kekuatan Jepang saat ini. Dirinya mengakui bahwa Jepang jadi lawan terberat timnas Indonesia di grup C. Berhubung laga bakal digelar di kandang sendiri, juru taktik 54 tahun tersebut optimistis dengan peluang timnas Indonesia. Shin Tae-yong sebut timnas Indonesia siap kerahkan segalanya demi hasil maksimal lawan Jepang dan Arab Saudi. Jadwal bulan November sangat penting karena Jepang, ujar Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari Chosun. Tim terkuat di grup kami yang akan kita hadapi nanti. Karena ini adalah seri 2 pertandingan di kandang kami. Kami harus melakukan yang terbaik apapun yang terjadi, ujarnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan Kevin Dix berpotensi membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Dix saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk dapat menjadi warga negara Indonesia. Meski begitu, prosesnya masih belum lancar. Pasalnya, pemerintah Indonesia masih baru terbentuk setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, alat kelengkapan di DPR RI juga baru saja terbentuk. Tentu pihak PSSI optimistis bahwa Kevin Dix bisa bergabung pada Maret 2025 mendatang. Seperti yang kami sampaikan ini masih proseskan, ujar Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari antaranews.com. Bahwa pemerintahannya saja masih seperti ini. PSSI masih optimistis bahwa timnas Indonesia bisa mencapai target 4 besar. Arya Sinulinga mengaku bahwa timnas Indonesia masih bisa memaksimalkan jatah 4 laga sebagai tuan rumah untuk meraup 3 angka. Hitungan kita kan begini ya, kita tinggal 6 kali main, ujar Arya Sinulinga. 4 kali tuan rumah, 2 kali kita away. Dan away-nya itu di Jepang sama Australia. Jadi 4 pertandingan ini harus dapat poin kan. Lawan Bahrain, lawan Cina kita berharap poinnya full. Dan kemudian kita harus full juga karena kita kalah lawan Cina. Kan kita kalah lawan Cina ini. Kalau tidak mau, kita Arab Saudi juga harus mau gak mau kan harus full juga. Jepang ya, kita harus dapat ya, mudah-mudahan dapat poin. Sehingga kita bisa masuk di 4 besar. Maka kita harus maksimalkan di ketika kita tuan rumah, ujarnya. Pada laga berikutnya, skuad Garuda bakal menjalani 2 laga kandang. Timnas Indonesia bakal menantang Jepang dan Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Legenda sepak bola Indonesia dan ex-pemain Arsuto Solo, Roci Putirai, menilai tidak etis membandingkan penyerang timnas Indonesia zaman sekarang maupun yang terdahulu. Hal ini diungkapkan mantan penyerang timnas Indonesia tersebut saat menghadiri acara Mandiri Media Cup di Stadion Asiop, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024. Setiap zaman pasti punya proses yang berbeda, punya cara yang berbeda, punya gaya yang berbeda. Jadi dengan zaman yang sekarang banyak hal yang positif, kata Roci kepada awak media, termasuk Kompas.com. Roci pun mengungkap dirinya merasa rugi sebab tidak sempat dilatih oleh Shin Tae-yong. Kalau saya merasa rugi tidak dapat pelatih Shin Tae-yong, buat saya sempat dapat dilatih Anatoly Polosin, tetapi cuma sebentar, ujar pria kelahiran Situbondo itu. Ia menilai mendapat sosok pelatih sekaliber Shin Tae-yong STY bagi skuad Garuda merupakan suatu anugerah. Terlebih dengan karakter STY yang detail serta disiplin. Artinya yang generasi sekarang bersyukur mereka dapat pelatih dengan detail ukur semua kemampuan itu diperbaiki. Contoh kita punya striker diperbaiki, harusnya berpikir positif, kekurangan kita di sini, perbaiki, katanya. Beredar di media sosial, terdapat akun-akun mengunggah konten pilih pemain timnas Indonesia yang A atau B. Salah satunya mantan timnas Indonesia Boas Solosa dan penyerang Garuda saat ini, Rafael Struij. Tidak ada yang salah dengan konten tersebut, tetapi komentar warganet membuat keseruan tersendiri. Sebagai informasi, Boas merupakan striker yang tajam pada eranya, sementara Struij ialah penyerang andal dalam membuka ruang bagi pemain lainnya menyesuaikan dengan gaya permainan sepak bola modern. Penyerang sepak bola zaman dulu dan sekarang tentu ada perbedaannya.
Adapun timnas Indonesia akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November mendatang. Skuad Garuda bakal menghadapi Jepang pada Jumat 15 November 2024 serta Arab Saudi Selasa 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Jepang dapat kabar buruk sebelum bertandang ke markas timnas Indonesia. Tim Samurai Biru bakal bertandang ke markas timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Samurai Biru punya kabar buruk sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang terancam kehilangan ujung tombak andalannya, yaitu Ayase Uda. Ayase Uda dikabarkan telah mengalami cedera. Penyerang 26 tahun tersebut mengalami cedera usai timnya kalah 0-2 dari Ajax Amsterdam di Eredivisie, Kamis 31 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh juru taktik Feyenoord, Brian Priske. Priske khawatir dia tidak bisa mengandalkan Ayase Uda untuk saat ini. Striker asal Jepang itu mengalami cedera sebelum babak pertama saat berakhir. Kelihatannya tidak bagus, kata Priske saat konferensi pers usai laga lawan Ajax Amsterdam dilansir bolasport.com dari The Telegraph. Udah mengalami cedera hamstring. Priske mengungkapkan bahwa striker 26 tahun tersebut harus menepi selama beberapa pekan. Dia mengalami cedera hamstring, ujar Brian Priske. Kami mungkin harus merindukannya selama beberapa minggu, ujarnya. Kondisi tersebut tentu jadi kabar kurang menyenangkan bagi Jepang. Pasalnya, jarak dengan laga timnas Indonesia versus Jepang tinggal 16 hari lagi. Jika absen lebih dari 2 pekan, maka Ayase Uda dipastikan absen. Tentu absennya udah jelas kurang menguntungkan sesaat sebelum jumpa timnas Indonesia. Penyerang 26 tahun tersebut punya sejarah bagus saat jumpa timnas Indonesia. Dirinya pernah tampil lawan timnas Indonesia saat main di Piala Asia 2023. Ayase Uda tampil menggila di depan gawang timnas Indonesia. Penyerang 26 tahun tersebut mencetak 2 gol pada laga tersebut. Tim Samurai Biru sukses mengantongi kemenangan 3-1 atas skuad Garuda.